Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba kalian jawab pertanyaan di layar ini. Ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Setelah menjawab pertanyaan yang tadi, coba kalian jawab pertanyaan yang ini. Ketika kamu ingin pergi ke Jakarta, hal-hal apa yang kamu harus pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Bagaimana jika kalian melihat tampilan wisata seperti ini? Apa yang terpikir di benak kalian? Kaitan dengan berpikir komputasional. Dari gambar tersebut, kalian pasti bertanya-tanya, di mana lokasi dari Bandungan? Bisa didapatkan dari peta wilayah atau Google Maps. Itu termasuk proses dekomposisi. Lalu, apa ciri khas utama dari Bandungan? Itu termasuk abstraksi. Lalu akan muncul lagi pertanyaan, apa kesamaan wisata-wisata yang ada di Bandungan? Itu merupakan pengenalan pola. Lalu bagaimana caranya dari sekolah atau dari rumah kita menuju ke Bandungan? Itu merupakan algoritma. Berikut adalah sejarah tentang berpikir komputasional. Istilah computational thinking atau berpikir komputasional pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software atau programmer secara masif, tetapi untuk mengenalkan computational thinking sejak dini kepada siswa. Pemerintah Inggris percaya computational thinking dapat membuat siswa lebih cerdas dan membuat mereka lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, atau keduanya. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Dekomposisi yaitu kemampuan memecah data, proses, atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang terstruktur atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memilah drive atau direktori dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya. Ada file dan direktori. Kemudian pengenalan pola. Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya mengenali pola jenis file dari ekstensinya, seperti file sistem, file eksekusi, atau file data. Berikutnya yaitu abstraksi, melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum
yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya dengan menempatkan semua file sistem di folder window, file program di folder program file, file dokumen di folder my dokumen, dan file pendukung di drive atau direktori terpisah. Yang terakhir yaitu algoritma, mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Karakteristik dari berpikir komputasional yaitu: yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. 2. Mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. 4. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. 5. Mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Contoh berpikir komputasional dengan menggunakan algoritma. Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, gambar lingkaran besar. Yang kedua, tarik garis dari tengah lingkaran tersebut. Yang ketiga, buatlah 2 garis dari ujung garis tengah tadi sama panjang. Kemudian buatlah 2 garis dari pangkal garis tengah yang tadi. Yang kelima, beri lingkaran kecil di ujung garis nomor 4. Nah, akan muncul gambar ilustrasi seperti berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat.